Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, hari ini kita belajar matematika tentang bilangan bulat. Bilangan bulat biasa digunakan pada kehidupan sehari-hari. Contohnya menuliskan ketinggian suatu tempat, menuliskan suhu, keuntungan atau kerugian dalam berdagang, dan masih banyak lain. Contohnya yang berkaitan dengan bilangan bulat. Sini ada di halaman 2 ada contoh gambar puncak Gunung Jayawijaya. Jadi dituliskan suhu udaranya pada pagi hari negatif 8 derajat Celcius, sore hari negatif 7 derajat Celcius, dan pada malam hari negatif 9 derajat Celcius. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan suhu negatif 8 derajat Celcius? Nanti kita temukan pada pembahasan ini ya. Nah, selanjutnya di sini kita mengamati suhu yang tadi ya. Di sini ada negatif 8, negatif 7 pada siang dan sore hari, dan negatif 9 pada malam hari. Di pengamatan kedua, di sini ada gambar kulkas atau lemari pendingin. Ketika makanan itu dicek dengan termometer Celcius ya, yang ini, suhunya ternyata ketika di dalam lemari pendingin mencapai 3 derajat di bawah 0. Suhu ini dituliskan negatif 3 derajat Celcius. Kemudian makanan dan minuman tadi dikeluarkan dari kulkas atau dari lemari pendingin, suhunya mencapai 12 derajat Celcius. Itu berarti di atas 0 ya. Nah, kalau di bawah 0, ini kan 0. Angka di bawah 0 itu jadinya negatif. Kalau angkanya di atas 0 jadinya positif ya. Nah, kemudian kita menawar. Ternyata bilangan bulat yang tadi kita pelajari ada 3 macam bilangan. Yang pertama ada bilangan bulat positif, contohnya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya ya. Kemudian bilangan 0, bilangan 0 ini angkanya 0. Bilangan bulat negatif ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Nah, pada pengamatan pertama ada suhu yang ditulis tadi, kita diminta untuk membuat garis bilangan. Kira-kira angka tadi itu, angka ini ya, kita buat dengan garis bilangan itu nanti seperti apa? Nah, gimana? Kalian sudah pernah belajar kan tentang garis bilangan? Kita buat garis, kemudian kasih tanda panah. Tanda panah ini artinya garis terus berlanjut ya. Kalau dia di kanan berarti berlanjut terus ke kanan. Kalau misalnya dia ke kiri berarti berlanjut terus ke kiri. Kalau ke kanan bilangan bulat positif, kalau ke kiri bilangan bulat negatif. Nah, kemudian kita tulis angka-angkanya. 0 kita taruh di tengah-tengah ya. Di tengah. Di sebelah kanan 0 satuan atau 1 langkah ada positif 1. 2 langkah atau 2 satuan ada positif 2, dan seterusnya. Kemudian 1 satuan atau 1 langkah di sebelah kiri 0 ada negatif 1, 2 satuan atau 2 langkah ada negatif 2 di sebelah kiri 0 ya. Nah, kita lengkapi seperti ini. Ingat, ini lawan-lawannya ya. Ini positif 1 lawannya positif 2. Positif 1 lawannya negatif 1, maaf. Positif 2 lawannya negatif 2, dan seterusnya. Pokoknya harus sama, harus seimbang. Kemudian di sini tergambarlah kedudukan bilangan negatif 7 dan negatif 8 serta negatif 9 tadi yang kita diminta untuk menuliskan di garis bilangan. Kita langsung tandai saja dengan titik tebal di angka tersebut ya. Tuh di atas angkanya tuh ada negatif 7, negatif 8, negatif 9. Nah, untuk pengamatan kedua tadi lemari pendingin, untuk suhu 3 derajat di bawah 0 itu artinya negatif 3 derajat Celcius. Untuk suhu 12 derajat di atas suhu 0 derajat berarti dibacanya positif 12 atau cukup dibaca 12 derajat Celcius saja. Seperti contoh ini, tuliskan suhu berikut. Suhu 15 derajat di atas 0 berarti positif 15 atau 15 derajat Celcius. Untuk suhu 10 derajat di bawah 0 berarti kita nulisnya negatif 10 derajat, dan seterusnya ya. Kita lanjut lagi. Kita
menuliskan angka ini 5, negatif 5, negatif 9, 1, negatif 7, dan negatif 8 pada garis bilangan. Langkahnya kita tinggal membuat garis bilangan seperti ini, kemudian tulis angka-angkanya, angka positif dan angka negatifnya. Setelah itu kita tandai angka yang tadi diminta, ada positif 5, positif 1, negatif 5, negatif 7, negatif 8, negatif 9. Kita tandai dengan titik tebal. Nah, seperti ini juga ada kalimat suhu udara puncak Jayawijaya mencapai 8 derajat Celcius di bawah 0. Ingat, di bawah 0 berarti negatif 8. Dibacanya negatif 8 derajat Celcius. Seorang mampu menggali sumur. Menggali sumur berarti kan ke bawah ya. Berarti dia ada di bawah permukaan tanah. Berarti tulisnya negatif 10 meter. Kemudian pesawat terbang. Dia terbang pada ketinggian 150. Berarti kan dia di atas permukaan laut atau permukaan tanah kan. Berarti kita menuliskannya positif 150 atau 150 meter saja. Nah, seperti ini juga nanti kalian pahami nih ya. Negatif 9, positif 64 atau 64, itu dibacanya seperti itu. Ya, ini juga sama, kalian baca ya sendiri. Kita lanjut. Di sini ada pertanyaan, tentukan bilangan bulat yang lebih dari negatif 4 dan kurang dari positif 6. Berarti kita langsung buat nih. Kita langsung buat garis bilangannya. Garis bilangannya seperti ini. Kemudian kita tulis angka-angkanya, ya, tulis angkanya. Setelah itu di sini kita tandai negatif 4 dan positif 6. Nah, kita tentukan angkanya yang ada di antara itu. Tuliskan angka-angkanya. Negatif 3, negatif 2, 1, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, setelah itu kita lanjut, gunakan bantuan garis bilangan. Tentukan bilangan bulat yang terletak 3 satuan sebelum 2. 3 satuan sebelum 2 berarti itu artinya 3 langkah sebelum angka 2 ya. 1, 2, 3. Nah, berarti posisinya adalah negatif 1. Kalau sebelum itu arahnya ke kiri ya. Kalau tulisannya misalnya sesudah, misalnya 3 satuan sesudah angka 3, misalnya sesudah angka 3, berarti angka 3-nya kita tandai dulu. Kita 3 langkah sesudah angka 3, 1, 2, 3. Berarti posisinya adalah angkanya positif 6. Nah, itu seterusnya. Nanti kalian kerjakan halaman selanjutnya ya, nomor 1 sampai 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.